berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bri Isyanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kudus. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Joko Partono. Beliau adalah guru kelas 6 di SD 1 Japan, Kecamatan Dayi, Kabupaten Kudus. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya, baik Pak Joko. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya. Oke. Sebelum nanti saya mengamati jalannya pembelajaran yang akan Bapak laksanakan, atau saya akan melaksanakan supervisi di kelas. Adapun tujuan diadakan supervisi, yaitu saya akan mengamati, mengetahui, dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti. Ya. Dan mengapa hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi, yaitu sebagai percakapan awal, di mana nanti Pak Joko akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, supaya nanti Pak Joko harapannya ketika melaksanakan pembelajaran lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat melaksanakan dan melayani pembelajaran dengan yang terbaik bagi murid. Gitu ya Pak? Iya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tentunya dalam pembelajaran ini ada tujuannya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Ya, dalam kegiatan observasi Bapak yang akan dilakukan besok, ini kebetulan saya mengambil mata pelajaran IPAS Bapak. Adapun tujuan pembelajarannya, mungkin melalui pembelajaran ini saya harapkan itu siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam kegiatan proklamasi ataupun beserta perannya gitu Bapak. Oh gitu. Jadi nanti pembelajaran yang akan Bapak laksanakan yaitu pelajaran IPAS dengan tujuan pembelajarannya yaitu tentang mengetahui tentang tokoh proklamasi, tokoh dan perannya. Menyebutkan tokoh dan perannya dalam proklamasi. Oke. Untuk pertanyaan yang berikutnya Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran nanti? Untuk pengembangannya sendiri mungkin nanti mengarah pada sikap anak ya, yang mana kita harapkan nanti anak itu mampu meneladani sikap-sikap dari tokoh-tokoh tersebut, terutama bagaimana saat bermusyawarah, terus saling toleransinya gitu. Oh gitu. Selain itu juga gini Pak, biar anak-anak itu mampu menghargai jasa-jasa dari pahlawan yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan gitu. Jadi gambaran umumnya area pengembangan yang ingin dicapai yaitu meneladani sikap dari tokoh-tokoh para pahlawan ya. Yang utama adalah itu, dan bagaimana cara menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara kita. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan, mungkin dari strategi pembelajarannya,
model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, Pak? Untuk rancangan pembelajaran di sini mungkin dalam kurikulum Merdeka juga sudah ditekankan ya, kita tetap mengambil kegiatan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana kegiatan itu nanti kita berikan kepada anak sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk metodenya sendiri mungkin nanti kita menggunakan observasi, pengamatan, kemudian ada ceramah, ada diskusi kelompok, dan penugasan. Oh gitu. Jadi strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian untuk metodenya tadi ada diskusi, ceramah, penugasan, itu ya. Iya. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk media pembelajarannya sendiri mungkin kita akan ambil gambar-gambar tokoh itu, foto, kemudian kita nanti juga ada video tentang kegiatan proklamasi itu sendiri, mulai dari pengamanan Soekarno-Hatta sampai dibawa ke Rengas Dengklok, dan sampai penyampaian proklamasi itu, memproklamirkan itu, nanti kita akan tayangkan videonya. Oh gitu. Jadi untuk medianya nanti menggunakan gambar-gambar, kemudian video. Yang kedua adalah menggunakan media video ya. Video yang hubungannya dengan peristiwa proklamasi. Iya. Terus kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan kira-kira jam yang keberapa? Untuk kegiatan pembelajaran saya kira untuk hari Kamis besok, Bapak, yaitu tanggal 24 Oktober tahun 2024. Oh, besok hari Kamis ya? Iya, Kamis Kamis jam pertama. Ya, di hari Kamis jam pertama. Ya. Baik, Pak Joko, ini nanti di hari Kamis, tentunya di jam pertama, saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melaksanakan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat apa-apa yang terjadi dalam pembelajaran nanti. Iya. Nah, nanti setelah saya laksanakan kegiatan observasi di dalam kelas, kita akan adakan percakapan lagi. Nanti akan ada percakapan pasca observasi, yang tentunya nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Untuk kali ini mungkin dengan Bapak bertanya-tanya tentang kegiatan besok, saya kira untuk persiapan esok itu lebih matang dan semoga saja bisa berjalan dengan baik. Oh iya, lebih matang ya. Biar pembelajarannya juga terlaksana sesuai apa yang diharapkan. Oke. Terima kasih Pak Joko atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok hari Kamis dengan ketemu di kelas ya Pak. Iya. Baik, demikian percakapan kali ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Joko. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan belum? Sudah. Mas, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari
itu ya, Pak, kok nggak begitu semangat loh. Oke. Tadi Pak Joko sudah mengatakan kita akan mempelajari tentang apa? Apa? Proklamasi. Proklamasi kita ini tanggal berapa? 28. Hah? Tanggal berapa? Indonesia merdeka tanggal berapa? 12 Agustus. Ada lagunya? Ya, bisa? Nyanyi? Nyanyi bersama ya? Membela negara kita tuh 17 Agustus tahun 45 hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Untuk proklamasi, nah ini gambaran merdeka itu bagaimana? Menurut kalian merdeka itu yang bagaimana? Bebas dari penjajah. Ada lagi? Ayo. Merdeka itu selain bebas dari penjajah apa lagi? Selain kata bebas, apa? Tidak disiksa. Nek dijajah disiksa ya? Disiksa. Terus apa lagi? Hah? Yang ada di bayangan kalian apa? Kira-kira merdeka. Merdeka itu sing bagaimana toh? Kemerdekaan itu apa? Hah? Bingung. Gede-gedenya ada kita jelaskan. Kemerdekaan itu sebuah kebebasan, sebuah negara yang bebas dari pengaruh negara lain. Nah, proses Indonesia merdeka itu tidak mudah. Ada tokoh-tokoh yang mempelopori Indonesia bisa merdeka. Nah, siapa saja tokohnya? Ini Pak Joko punya gambar. Nah, bisa dilihat? Siapa yang ada di gambar ini? Ada siapa lagi? Ada Muhammad Hatta. Ada siapa lagi? Kok ada Muhammad Yamin? Muhammad Yamin yang mana ini? Fatmawati. Terus ada siapa lagi? Hah? Ono Darwis dan lain sebagainya. Banyak ya? Joko nanti lupa ini. Peristiwa di dalam proklamasi itu tidak mudah. Ceritanya bagaimana kok? Tidak ada yang tahu? Nah, coba. Sekarang kita bagi kelompok, ya, kita bagi kelompok. Nanti kita cari tahu bagaimana toh ceritanya Indonesia itu bisa sampai merdeka. Alurnya itu gimana? Ya, silakan dibagi dua kelompok. Kelompok yang suka membaca biasanya ada siapa yang suka membaca? Ayo, angkat tangan yang suka membaca. 1, 2, 3. 3. Nah, 3. Oke. Sini, yang suka membaca sini. Sini, ini diambil ini 1. Yang tidak suka membaca sini. Yang mau lihat video. Yang mau lihat video sini, kumpul sini. Nanti di
disimak bacaannya. Proses Indonesia itu sampai bisa merdeka. Nah, 30 tapi meja lagi satu. Coba disimak baik-baik. Nah, ini videonya dilihat. Kelihatan ya semua ya? Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik ditandai dengan perintah sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat dalam konferensi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Namun, hal pasti menandai kekalahan Jepang dengan menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Halo semuanya, kenalin nama aku Tadi. Aku dari Institut Teknologi Bandung dari jurusan Teknik Elektro. Kekalahan Jepang ini disebut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September Diperhatikan, siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Indonesia. Maka pada bulan Mei hingga Juli 1945 berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia
dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Ahmad Subarjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang yang turut mendukung penuh untuk segera terlaksananya kemerdekaan Indonesia. Rupanya, saat itu, Maeda pun telah memberitahu Subarjo bahwa Jepang memang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan misi Cima dan sekaligus menerjemahnya untuk mencari Soekarno dan Hatta. Subarjo Dipahami dulu bacaannya. biasa dipanggil Mbak dan Yusuf Kunto berangkat ke Nasdem untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menggunakan mobil Skoda milik Subarjo. Hari itu juga rombongan Soekarno, Hatta dan Subarjo serta Soekarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno, dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan ruang rapat. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Subarjo menghubungi Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, dan Maeda menyetujuinya. Dari rumah Maeda, diantar oleh Maeda serta Biusi, sedianya Soekarno dan Hatta berangkat untuk menemui kepala pemerintah Jepang ataupun Sega, yaitu Michiro Yamamoto. Namun, karena Yamamoto menolak, maka Cari tahu tokohnya siapa saja, terus dia berperan apa, memiliki peranan apa. Nishimura menyampaikan perintah dari Tokyo mengenai perubahan keadaan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pendekatan pun terjadi. Saat ini, Maeda dalam pulang ke kediamannya lebih dulu. Setibanya di rumah Maeda, Maeda menyambutnya. Saat itu rumah sudah dipenuhi oleh sekitar 40 sampai 50 orang. Maeda seketika mengundurkan diri dan menuju ke lantai atas sambil mempersilakan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Soekarno, Hatta, dan Subarjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Pukul 2 dini hari itu, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi, dan kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah Kami Bangsa Indonesia, Kemerdekaan Indonesia. Setelah kira-kira 2 jam, pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya, hasil pertukaran pendapat dalam urusannya. Konsep naskah pun diajukan ke serami depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan meminta kesetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi Maeda menyetujui rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, menentang soal penandatanganan naskah. Salah satu peserta rapat, Dr. Teguh Muhammad Hasan, mengajukan 3 usulan, yaitu semua penandatangan atau membagi kelompok yang hadir dan dari tiap kelompok diwakili oleh 1 orang, atau hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani. Khairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Khairul Saleh, Soekarno ikut mendukung. Riuh tepuk tangan menyetujui usulan penandatanganan oleh kedua tokoh besar ini, sekaligus mengakhiri pertentangan malam itu. Segera Soekarno meminta Sayyidi Malik mengetik naskah proklamasi. Sayyidi Malik segera mengetik naskah proklamasi didampingi oleh Benaknya. Beberapa kata mengalami
tulisan tangan Soekarno dilemas-lemas oleh Sene Gemeling dan dibuangnya. Kemudian dia mengambil kertas itu dan menyimpannya. Usai mengajar, naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian depan rumah, tempat seluruh yang hadir berkumpul, yang kemudian dikenal dengan Dewan Pengesahan Naskah Proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi hari itu, disaksikan oleh seluruh peserta rapat, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi dengan tersebut piala. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur Tuan Maida untuk menentang satu. Nah, coba kalau sudah selesai, Awalnya, ini ada lembar kerja. Ikada Nama-nama tokoh yang ada dalam bacaan silahkan dicari. membaca Nah, naskah ini ada gambar tokohnya. Tapi sudah ditunjukkan sama Pak Joko tadi. Usai pengesahan naskah proklamasi, seluruh yang hadir meninggalkan ruangan dan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan saling memberi Silakan didiskusikan, dicari di bagian bawah rumah. foto ini fotonya siapa, kemudian perannya apa di dalam proklamasi itu. Tak lupakan jasanya yang telah menyediakan ruang kemanusiaan Ya. Nah, Soekarno dan Hatta mengucapkan terima kasih kepada Maida dan segera meninggalkan pemilihan Jokowi. ya selesai. Nah, nih. Kalau sudah selesai, coba itu ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan dalam kelompok, harus kerjasama. Nah, tadi sudah ditunjukkan itu fotonya siapa saja. Nah, tadi ini. Yo, cari tahu itu foto siapa. Nama kelompok. Namanya berarti nama kelompok bersama ini. Perannya apa? Nah, ini yang ini tinggal memilih, tinggal menjodohkan. Oh, ini fotonya. Nah, tinggal menarik garis, gambar foto. Ini gambarnya siapa? Sayuti Malik. Nah, ini langsung tarik saja. Oh, nanti penggaris pakai penggaris biar rapi. Pakai pulpen. Contohnya ini, tak kasih contoh satu ya. Ini gambarnya Sayuti Melik. Misalkan ini, oh ini Sayuti Melik, langsung ditarik garis Sayuti Melik namanya ini. Terus dalam proklamasi perannya apa? 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 Yang keras. Menulis apa mengetik? Mengetik. Oh berarti Sayuti Melik ini mengetik. Nah, ya tak? Ya paham? Sayuti Melik. Oh ini fotonya Sayuti Melik. Sayuti Melik apa? Bertugas mengetik naskah. Nah, yang lain silakan diselesaikan. Ayo, boleh melihat buku. Itu fotonya siapa? Tadi nama-nama tokohnya siapa saja? Yang pertama ada Sayuti Melik, terus ada siapa saja? Ahmad Subadjo, terus Muhammad Hatta, Soekarni, Ikana, Soekarno. Nah, yang Ahmad Subadjo yang mana? Nah, disesuaikan dengan kolomnya. Terus tugasnya apa di dalam proklamasi kemarin? Apa tadi? Sudah selesai?
dengan Pak Joko. Ahmad Subarjo tadi lah apa? Yang dalam cerita tadi Soekarno tugasnya apa? Nah, dilihat dulu. Ada yang lain tidak? Sudah selesai yang kelompok ini? Oke, selesai? Sudah? Yang ini sudah? Ya, coba ditunjukkan hasil pekerjaannya. Tanggalnya hari ini. Sudah? Karena Pak Joko tanya sesuai dengan hasil kalian. Yang pertama, ada gambar tokoh ini tidak? Ada tidak? Ada. Siapa nama beliau? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dalam peristiwa proklamasi bertindak sebagai apa? Beliau menandatangani dan membacakan naskah proklamasi. Sama? Terus yang berikutnya ini Muhammad Hatta, tugasnya apa? Mendampingi Insinyur Soekarno ketika membacakan naskah proklamasi
beliau juga ikut menyusun naskah proklamasi. Terus yang ini, nah ini ada jenggotnya. Siapa ini? Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo tugasnya apa? Perannya apa? Menulis, menyusun naskah proklamasi. Jadi yang menyusun naskah ada berapa orang tadi? 3. Siapa saja? Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Beliau bertiga ini menyusun, tapi yang menulis siapa? Ahmad Subarjo yang menulis teksnya. Ya, ini teksnya mana teksnya? Nah ini teksnya ini. Nah, ini adalah tulisan tangan dari Ahmad Subarjo. Hasilnya ini. Terus ada lagi tokoh yang lain. Siapa ini yang berkacamata? Yang berkacamata adalah Wikana. Wikana itu siapa? Perwakilan golongan muda. Tahu wonge? Apa? Mengamankan Insinyur Soekarno. Bukan menculik ya, mengamankan. Nah, masuk pahlawan diculik. Ya, pahlawan itu diamankan. Tujuannya apa diamankan? Apa? Tujuan diamankannya Soekarno apa? Biar tidak terpengaruh oleh Nah, biar tidak terpengaruh oleh golongan tua. Nah, lebih tepatnya biar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Ya, biar tidak terpengaruh oleh Jepang. Terus yang ini, yang bajunya putih, Sayuti Melis. Peran beliau apa? Nah, mengetik naskah proklamasi. Jelas? Oke, sekarang angkat tangannya. Nah, istirahat sebentar. Pegang pundak teman kalian. Sebelah kanan. Ayo. Ikuti kata-kata Pak Joko. Oke? Pren. Ingat ya. Bahwa yang menulis naskah itu Ahmad Subarjo. Yang menyusun naskah ada 3 orang. Siapa itu? Ganti tepuk pundak kirinya. Gantian, ya, sambil dipijit-pijit. Yang pertama itu Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Gantian lagi. Pren. Yang mengetik itu Sayuti Melis. Oke, cukup. Ingat ya. Kira-kira kalau diperankan gimana? Mau? Ayo. Diperankan. Kira-kira nanti kejadiannya zaman dulu tuh gimana toh? Kok bisa sampai Soekarno membacakan proklamasi? Nah, kita bermain dulu. Ayo, ada yang bersedia menjadi Soekarno? Nah, ada yang bersedia menjadi Soekarno? Nah, ini nanti meskipun cewek berperan jadi cowok ada apa-apa ya? Karena kita kekurangan personil. Ya? Ya, yang bersedia jadi Soekarno siapa? Nah, ini siapa aja? Yang bertindak jadi Muhammad Hatta. Nah, oke. Yang bertindak sebagai Soekarni.
Nah, Sukarni. Sukarni tadi tugasnya apa kok kelupaan Pak Joko? Sukarni lah apa gimana? Mengamankan. Membawa gugatan. Hah? Mengamankan gugatan Soekarno. Nah, Sukarni ini yang mengamankan, mewakili musyawarah juga ya. Siapa? Soekarno sopo? Ada. Nah, Saya penculik. terus ada Wikana. Yang jadi penculiknya ini siapa? Posisi yang Yeay. Yang jadi Sayuti Melik. Pengetik naskah. politik naskah. Yang Cynthia. mengatur naskah. Cynthia. Itu diri Ya, Cynthia. Cynthia. Nah, Ini enak. ada yang bertindak sebagai Ahmad Subarjo. Agus Sudarjo. Oke. Agus Sudarjo apa? Yang menulis. Yang bertindak sebagai Sultan Syahrir. Sultan Syahrir ini siapa? Ada kertas. Sultan Syahrir ini di dalam bacaan itu memang nggak ada, tapi perlu kalian ketahui bahwa Sultan Syahrir ini adalah nih gambarnya. Nah, nih gambar tokohnya masih muda. Nah, nih tahu ya ini? Sultan Syahrir ini adalah orang yang pertama kali mendengar berita bahwa Jepang kalah dari apa? Dari Jepang kalah dari Indonesia. sekutu. Nah, siapa yang ini? Ya. Terus ada lagi siapa ya? Khairul Saleh. Aida, ya semuanya sudah dapat peran. Nah, terus bermainnya gimana? Ya, coba. Nah, ini Pak Joko punya skenario. Skenario dalam peristiwa proklamasi. Nah, silakan dibuka, ditempelkan di depan dadanya masing-masing. Nah, menunjukkan bahwa itu adalah tokoh-tokoh. Nah, yang di jidat tidak ada apa-apa. Nah, kita digoda jalan ini loh. Nah, Di kanan, Pak. oke, adegan yang pertama. Yuk, adegan yang pertama itu siapa? Adegan pertama siapa? Nah, Sultan Syahrirnya mana? Ayo gini, sini. Sultan Syahrir sini. Nah, Sultan Syahrir sedang duduk mendengarkan berita radio. Nah, ini Sultan Syahrir sedang mendengarkan berita melalui radio. Dengarkan, Pak Joko sebagai radionya. Nah, pada hari ini tanggal 15 Agustus tahun 1945 diinformasikan bahwa Jepang telah menyatakan kalah dari sekutu. Wah, berita ini perlu disampaikan kepada yang lain. Nah, wes cukup. Adegan pertama selesai. Nah, terus ada tokoh yang kedua. Sultan Syahrir menyampaikan informasi kepada golongan muda. Sultan Syahrir masih di sini. Nah, wah, ini perlu disampaikan kepada yang lain. Ayo, ada Wikana, Khairul Saleh, dan Sukarni mana? Maju. Tulis, Pak. Nah, Dari sini enggak? ada Hussein, Pak Joko. Ini jadi. Ayo maju semuanya. Wikana, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan Darwis. Nah, di Sultan ini di. Ayo sini. Darwis dan Sukarni. Nah ini, kamu jangan duduk. Nah, ini.
dikandani, ini golongan muda, kamu Sultan Syahrir sudah mendengar berita bahwa Jepang kalah. Nah, saat ini dikandani. Nah, Karena tadi saya mendengar bahwa Jepang sudah menyerang pesawat pakai sekutu. Dan berita ini bagus. yang keras. Dan berita bagus ini. Berita ini harus segera disampaikan kepada ya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan. Ayo Saleh. Betul itu. Biar bangsa kita segera merdeka. Setuju. Nah, adegan kedua yaitu apa? Sultan Syahrir menyampaikan kepada golongan muda. Sekarang step 3. Sukarni menemui Soekarno. Nah, Sukarni dan Soekarno ini harusnya 2 orang ini. Nah, Siapa? Ayo. ayo. Kamu sudah duduk gantian. Ayo, menemui Soekarno. Soekarno dan Muhammad Hatta mana? Ayo sini. Sukarni dan Soekarno, Sukarni dan Wikana menemui Soekarno. Maaf Bu Karno, Jepang sudah menyerah kepada sekutu kemarin. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak hanya menunggu keputusan dari Jepang, karena kita dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang. Tidak Bu Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau tidak kita bisa dijajah lagi oleh sekutu. Benar yang dikatakan Bung Karno, kita sudah dibentuk panitia persiapan kemerdekaan. Nanti kita akan diberi kemerdekaan. Nah, sudah selesai. Golongan muda sudah mengabarkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Terus apa yang terjadi? Ternyata ada perbedaan pendapat. Golongan muda dan golongan tua tidak sependapat. Nah, terus akhirnya pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya golongan muda merencanakan, melihat situasi perbedaan pendapat, golongan muda ini merencanakan untuk menculik, atau bahasa yang lebih etisnya apa? Mengamankan rencana pengamanan Bung Karno dan Bung Hatta. Sukarni Wikana, mana Sukarni Wikana tadi? Sini. Yang keras ya. Ayo. Sepertinya Bung Karno dan golongan tua lainnya tetap menginginkan menunggu keputusan Jepang. Jika terus begini mereka akan terpengaruh lagi oleh Jepang dan kita tidak jadi merdeka. Bagaimana kalau mereka kita amankan biar tidak terpengaruh oleh Jepang? Mereka sudah merencanakan menculik. Akhirnya apa? Soekarno dan Bung Hatta mereka diculik oleh Sukarni. Nah, yang mengeksekusi Sukarni dan Wikana, mereka diambil satu persatu. Soekarno diambil terlebih dahulu, kemudian baru Muhammad Hatta. Nah, setelah diamankan penculikannya, diambil, ini 2 orangnya diambil. Kemudian Dari sini Pak. iya diambil. Nah, Kamu ini juga pergi ya Pak? ya, Oh saya. ambilkan kursi. Ini loh. Taruh sana. Oke. Pada waktu itu Ahmad Subarjo juga bingung. Ya lah, mencari mereka berdua loh. Tiba-tiba Soekarno dan Bung Hatta kok nggak ada, kaget. Akhirnya dicari ketemu. Akhirnya Ahmad Subarjo diajak untuk rapat membahas proklamasi. Soekarno kalau Bung Hatta didudukkan. Terus Ahmad Subarjo mana? Nah, Ahmad Subarjo ikut ke sini. Ya, adegan yang kelima. Oke, kena kursinya di bawah.
setelah mereka berdua diculik, diamankan, Ahmad Subarjo dibawa kemana tadi? Dibawa kemana? Nah, karena kejadiannya itu jam 10 malam, ya mau dibawa ke hotel. Dibawa ke hotel, ternyata hotel itu sudah tidak melayani tamu, tidak menyewakan ruangan untuk rapat, sehingga mereka berdua dibawa ke rumah Laksamana Medan di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo yang sedang mencari-cari akhirnya ketemu, kemudian diamankan juga, dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, terus terjadi sebuah percakapan. Yang kelima, Sukarni ngomong. Maaf Bung Karno dan Bung Hatta, Anda harus ikut kami. Mau dibawa kemana? Anda akan kami amankan ke Rengas Dengklok. Nah, selesai. Kemudian mereka bertiga rapat. Nah, Soekarno, Bung Ahmad Subarjo, bagaimana ini? Para pemuda tetap menginginkan kita segera mengamankan kemerdekaan. Baiklah, kita akan tentunya juga mereka menginginkan itu. Perjuangan kita sudah sampai di titik ini. Mari kita buat redaksinya. Silakan Bung Ahmad Subarjo yang menulis. Setelah selesai ditulis, Bung Karno mengatakan kepada Sayuti Melik. Sayuti Melik, mana Sayuti Melik? Nah, ini teksnya sudah ditulis. Nah, kamu memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik. Ayo. Bung Sayuti Melik, tolong bantu kami mengetik naskah proklamasi ini. Naskahnya diberikan. Siap Bung. Sayuti Melik menjawab bagaimana? Siap Bung. Siapa yang menandatangani naskah ini? Silakan Anda Bung Karno dan Bung Hatta yang mendatangi dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Meramaikan kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Nah, setelah selesai, Ahmad Subarjo, Bung Hatta, dan Soekarno, ini sudah pagi, sudah jam 4 pagi selesai diketik. Kemudian mereka mempersiapkan untuk memproklamirkan naskah proklamasi. Nah, waktunya sudah jam 10 pagi. Soekarno dan semuanya kemudian membacakan naskah proklamasi. Nah, ini Soekarno berada di depan, Muhammad Hatta berada di sampingnya. Kemudian Insinyur Soekarno tepat jam 10 pagi pada tanggal 17 Agustus memproklamirkan kemerdekaan. Nah, bunyinya mana? Nih, yang diketik oleh Soekarni tadi. Nah, Kami bangsa proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya sudah mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempos yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selesai, tepuk tangan. Alurnya seperti tadi, mulai dari ada yang mendengar berita, kemudian disampaikan ke golongan muda berdiskusi dengan golongan tua, kemudian membuat naskah proklamasi sampai dengan memproklamirkan kemerdekaan. Alurnya sudah jelas. Nah, meskipun terjadi perbedaan pendapat, pemuda-pemuda dan tokoh tua ini gimana tadi? Apakah mereka berseteru terus gebuk-gebukan? Dan apa yang dilakukan mereka? Apa? Meskipun beda pendapat, tetap menyetujui pendapatnya, ya kan? Meskipun berbeda pendapat, kita tetap menjaga hubungan.
Hubungan dengan baik, tidak ada pertikaian. Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kalau sudah memahami alur ceritanya, saatnya kita mengerjakan tugas. Apa tugasnya? Nah, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dibawa ke kursinya, dibawa ke tempat duduknya masing-masing. Tadi tugas kelompoknya mana? Ya, ketua kelompoknya mengumpulkan. Dikerjakan, tidak usah rame. Langsung dikerjakan, waktunya 10 menit ya.
yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Kalau sudah kumpulkan ini ya sekarang. Ya, yang lain. Cynthia sudah? Nizam? Ya, waktunya tinggal 1 menit.
panitia agar sudah. Sudah selesai semua? Oke, perlu diingat bahwa dalam peristiwa proklamasi yang perlu kalian ketahui yang pertama itu adalah tokoh-tokohnya, kemudian perannya apa, dan yang lebih utama adalah kalian mampu meneladani sikap dari tokoh-tokoh itu, tokoh dari pemimpin-pemimpin ketika menghadapi perbedaan pendapat, ya, berpikir kritis, kemudian mengambil sikap yang tepat, tegas, sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan sampai saat ini. Mungkin tanpa beliau-beliau kita akan masih dijajah. Oke, untuk sekian hari ini, mungkin dari Pak Guru, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pri Isyanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kudus. Kali ini saya bersama Bapak Taufik Lismana Hindra selaku pengajar praktik dan juga Bapak Joko Partono selaku guru yang saya observasi. Assalamualaikum Pak Taufik dan Pak Joko, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, Pak. Alhamdulillah, saya juga baik, Pak. Baik Pak Taufik dan Pak Joko, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang mana kemarin saya dan Pak Joko sudah melakukan kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan diadakan supervisi akademik ini, yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di dalam kelas sehingga kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proses kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan. Dengan demikian kita mampu menentukan rencana tindak lanjut ke depannya guna mewujudkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Adapun tujuan diadakan percakapan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan berbenah diri serta merefleksi terkait dengan kegiatan observasi pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Baik Pak Joko, masih tetap semangat hari ini? Alhamdulillah masih semangat, Pak. Alhamdulillah. Oh ya, kemarin saya selaku observer telah melaksanakan observasi dari pembelajaran yang telah Pak Joko laksanakan. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana perasaan Pak Joko ketika melaksanakan pembelajaran kemarin? Untuk pelaksanaan kegiatan kemarin, saya merasa senang sekali, Pak, karena mendapat perhatian khusus dari Bapak selaku kepala sekolah yang mana juga merupakan calon guru penggerak, di mana itu merupakan kewajiban, yaitu kepala sekolah melakukan supervisi, ya, melakukan supervisi untuk menilai kekurangan ataupun kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, alhamdulillah kalau gitu Pak Joko. Jadi
Pak Joko merasa senang ya kita observasi, karena memang kegiatan observasi atau supervisi ini kita lakukan untuk membenahi pembelajaran yang mungkin ada kekurangan-kekurangan. Baik, dalam pembelajaran yang telah Pak Joko laksanakan kemarin, kira-kira hal yang sudah baik dari pembelajaran kemarin itu apa saja, Pak? Dari pembelajaran kemarin mungkin persiapannya ya Pak ya. Ya. Persiapannya kita berusaha membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana berbasis dengan kompetensi sosial emosional anak, kemudian menggali lagi tentang pembelajaran diferensiasi itu sendiri, serta menggunakan media ajar metode yang mana sesuai dengan materi yang saya ajarkan kemarin, Pak. Ya, betul sekali Pak Joko. Jadi kemarin ketika saya mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Joko, memang saya lihat pembelajaran yang telah Pak Joko laksanakan itu saya lihat sangat menarik. Di situ terlihat anak-anak itu juga kayaknya kok happy, seneng. Saya lihat anak-anak perasaannya kok senang, mungkin ya karena Pak Joko sudah banyak persiapan, kemudian metode ataupun alat peraga dan media itu digunakan juga cukup menarik sehingga anak-anak itu merasa senang. Terus seandainya begini Pak Joko, seandainya saja ketika suatu hari kok Pak Joko menghadapi siswa ketika masuk kelas, ternyata siswa itu ada mempunyai perasaan sedih, bahkan ada yang sampai marah. Kira-kira apa yang akan Pak Joko lakukan? Ya, mungkin kita akan melakukan pendekatan secara individual, mencari tahu penyebabnya apa. Tapi kalau itu dalam pembelajaran anak terlihat jenuh ataupun gimana, kita coba break sebentar dengan memberikan ice breaking gitu, Pak. Oh gitu ya, itu ide yang bagus. Jadi memang kalau kita melihat anak mulai jenuh dalam pembelajaran, ice breaking di situ tuh memang sangat kita butuhkan, karena merefresh otak anak ketika dia mulai mungkin adanya tugas itu membuat dia jenuh atau pusing. Kita beri ice breaking sehingga dia merasa kembali senang lagi, maka pembelajaran akan kembali kondusif. Nah, yang perlu Pak Joko ketahui tentunya untuk mengembalikan agar anak itu fresh kembali itu kan tidak hanya ice breaking. Mungkin Pak Joko pernah tahu yang namanya mindfulness atau dengan teknik stop atau mendengarkan musik atau melihat video-video inspirasi. Mungkin Pak Joko pernah mendengar itu? Belum, Pak. Oh, belum ya. Bahkan Jadi kata mindfulness itu baru mendengar kali ini, Pak. Oh gitu. Jadi masih awam ya. Iya. Untuk yang Pak Joko lakukan sendiri dalam mengembalikan fokus anak tadi adalah ke ice breaking. Ice breakingnya. Ice breaking itu kan banyak sekali. Ya. Itu sudah sangat bagus sekali kalau menurut saya. Baik, dalam pembelajaran kemarin kalau kita skala ya Pak, kalau kita skala dari 0 sampai 10, kira-kira yang telah Pak Joko lakukan itu dalam pembelajaran berada di posisi mana? Untuk rentang angka 1 sampai 10 mungkin berada di kisaran 7 sampai 8, Pak. Berada di kisaran 7 sampai 8. Nah, berada di kisaran 7 sampai 8. Berarti kan di situ kalau kita nilai itu sebenarnya sudah bagus. Ya mungkin mendekati berhasil lah kalau kita anggap, kita nilai itu sudah mendekati berhasil. Nah, dalam pembelajaran kemarin, bisakah Pak Joko menjelaskan kembali area yang
ingin Bapak kembangkan kemarin itu apa? Kemudian langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk area yang kita kembangkan mungkin masuk dalam ke metode pembelajaran ya Pak ya. Kita memfokuskan ke anak itu untuk lebih memahami dalam berliterasi, memahami kalimat, kemudian juga dalam kegiatan numerasinya juga. Gitu. Serta kita itu mengutamakan apa? Berkolaborasi dengan peserta didik. Oh ya, berkolaborasi dengan peserta didik, khususnya kemarin saya lihat dalam kerja kelompok itu kan ada yang bermain peran juga ya, itu kolaborasi yang bagus. Terus pengembangannya itu saya lihat memang lebih ke meneladani tokoh ya. Tokoh dalam proklamasi itu. Oh gitu, nah, benar. Jadi sudah bagus sekali. Memang meneladani tokoh itu kita kalau menggunakan strategi bermain peran itu akan lebih mengena. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah pembelajaran yang Pak Joko kemarin itu sudah sesuai dengan harapan atau belum kira-kira? Ya, secara garis besar mungkin sudah ya Pak ya. Ya. Saya kira dari hasil evaluasi pembelajarannya kita dapatkan rata-rata pemahaman anak itu ada yang dapat nilai 80 sampai 90. Jadi mungkin saya cukup puas, tapi di sisi lain saya masih agak awam tentang pembelajaran yang berdiferensi itu. Berdiferensiasi itu ya. Ya, seperti tadi yang Pak Joko katakan, memang kalau di skala itu kan berada di skala 8, 7 dan 8. Sebenarnya dari Pak Joko sendiri itu menginginkan itu di skala berapa? Ya minimal itu 8 ke atas lah. 8 ke atas ya, bisa 9 ya. Kalau mungkin maksimal ya 10 ya. Itu. Baik, Pak Joko, untuk selanjutnya tentunya dalam pembelajaran banyak kendala yang kita hadapi. Seperti kemarin, meskipun kita lihat itu pembelajarannya bagus, lancar-lancar saja. Mungkin dari Pak Joko sendiri mengalami kendala sebenarnya. Kira-kira dalam pembelajaran kemarin dari Pak Joko sendiri, kendala-kendala apa yang menurut Pak Joko alami? Untuk kendala kemarin, kita kesulitan mengelompokkan anak, membuat kelompok kecil itu. Meskipun di awal kita sudah melakukan assessment, oh anak ini karakteristiknya suka membaca, yang ini suka melihat video. Itu ternyata dalam pelajaran kali ini yang kemarin itu ternyata kok anak yang semula suka baca tiba-tiba ingin melihat video. Kemudian anak yang mau saya lihatkan video malah senang membaca gitu Pak. Oh gitu. Iya. Jadi minat belajar siswa berubah ya gitu ya. Dalam berjalannya pembelajaran. Dalam materi tertentu itu karakternya itu bisa berubah gitu. Berubah. Ya itu memang kita penting untuk memetakan gaya belajar siswa, itu memang penting. Dalam kendala-kendala tersebut tentunya Pak Joko punya ya paling tidak solusi. Menurut Pak Joko sendiri itu solusi yang tepat untuk mengatasi itu tuh bagaimana? Ya mungkin dalam setiap pembelajaran sebelum menyampaikan atau membagi kelompok kita adakan asesmen ulang lagi gitu Pak. Oh gitu. Jadi asesmen ulang itu dilaksanakan tidak hanya sekali ya. Mungkin dalam pembelajaran ada asesmen lagi bahwa ketika pembelajaran itu ternyata gaya belajar anak itu berubah bisa berubah. Kita asesmen ulang biar lebih tepat. Itu ya. Baik Pak Joko, jadi sangat penting sekali untuk menentukan ini minat belajar anak sehingga kita bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan karakter siswa
dan pembelajaran secara berdiferensiasi dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, tadi katanya butuh pembenahan ya. Iya. Kira-kira Pak Joko untuk agar lebih maksimal lagi akan melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi yang sudah diprogramkan itu kapan kira-kira? Mungkin di akhir bulan November ini Pak, sebelum ada sumatif akhir semester. Oh gitu. Di pelajaran yang sama dan jadwal pelajaran yang sama juga. Iya, di pelajarannya yang sama ya tentunya. Baik, semoga nanti dalam melaksanakan pembelajaran yang berikutnya nanti dapat lebih baik lagi. Kemudian apa yang sudah Pak Joko rencanakan semoga dapat berjalan dengan lancar dan nantinya hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan Pak Joko. Iya. Baik, bagus sekali Pak Joko, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga pembelajaran yang sudah Pak Joko rencanakan nanti untuk berikutnya dapat berjalan dengan lancar. Terus untuk yang berikutnya saya mohon izin untuk beralih ke Pak Taufik selaku pengajar praktik untuk dapat memberikan umpan baliknya dari percakapan pasca observasi ini atau tentang kegiatan observasi kelas yang sudah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Pri. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Joko. Terima kasih waktu yang sudah diberikan Mbak Pri kepada saya terkait umpan balik kegiatan pasca observasi dalam kegiatan coaching setelah Bapak Joko melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan disupervisi oleh Pak Pri. Dalam kegiatan kali ini saya akan memberikan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi ini. Namun sebelumnya tadi saya sekilas sudah melihat video pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Joko serta sudah diobservasi Pak Pri dan saya lihat itu sudah baik, sudah bagus. Saya mengapresiasi Pak Joko menyiapkan maksimal hal-hal yang sudah diketahui, sudah dilakukan coaching pra observasi Pak Joko lakukan saat pembelajaran. Kemudian saya juga melihat RPP-nya, modul ajar yang Pak Joko ajarkan kemarin saat pembelajaran juga sudah baik. Di dalamnya sudah ada pembelajaran diferensiasi dan mengaitkan dengan KSE. Jadi untuk modul dan pembelajaran sudah cukup baik. Terima kasih atas bantuan Pak Joko dapat meluangkan waktu membantu Pak Pri dalam kegiatan pemenuhan tugas guru penggerak. Kemudian yang selanjutnya adalah sesi coaching yang dilakukan oleh Pak Pri. Sudah sesuai alur tirta Pak, sudah dari mulai tujuannya sudah ditanyakan kepada Pak Joko. Pak Joko juga yang menyampaikan tujuan maksud coaching ini. Kemudian identifikasi masalah, Pak Pri sudah melakukan mengidentifikasi masalah apa saja yang kekurangan apa saja, aspek apa saja yang ingin dikembangkan oleh Pak Joko. Kemudian Pak Pri juga menggiring bagaimana rencana aksi perbaikan-perbaikan dari Pak Joko sendiri yang memberikan istilahnya perbaikan. Kemudian Pak Pri juga menuntun bagaimana kapan waktu yang akan dilakukan untuk melaksanakan perbaikan tersebut, yaitu alur tanggung jawab. Jadi alur tirta ini yang sudah dilakukan Pak Pri sudah baik dan saya mengapresiasi karena Pak Pri juga sudah menjadi kepala sekolah, pastinya sudah tahu dan paham betul tentang kegiatan coaching supervisi akademik. Kemudian dari rubrik penilaian yang sudah saya bawa, Pak Pri sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu prinsip coaching itu ada 3, itu tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pak Pri sudah melakukan
komunikasi secara dua arah, kemudian mendengarkan, kemudian menyimak dan merangkum perkataan rekan sejawat yaitu Pak Joko. Sehingga Pak Joko muncul istilahnya masalah-masalah dan juga dapat Pak Pri dapat menggali dan dapat menggiring bagaimana Pak Joko menemukan solusinya. Jadi saya rasa untuk coaching kali ini antara Pak Joko dan Pak Pri sudah berjalan lancar dan baik. Kiranya cukup umpan balik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai kita lakukan, dari mulai percakapan pra-observasi, kegiatan observasi, kemudian percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Taufik dan Bapak Joko yang telah meluangkan waktu dan kerjasamanya. Semoga supervisi akademik ini membawa manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.